warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dardirda. Di mana setiap cerita bukan sekedar dongeng, tapi mungkin saja terjadi di sekitar kita. Matikan lampu, kunci pintu, dan siapkan diri Anda karena kita akan memasuki dunia yang penuh misteri. Beranikan diri untuk mendengarkan atau mungkin sesuatu akan mendengarkan Anda. Baik, sekarang kita kedatangan dengan dua narasumber kita, yaitu ada Ramadan. Halo guys. Dan ada Bilqis. Halo guys. Yang akan menemani selama 20 menit ke depan untuk mendengarkan kisah-kisah horor dari mereka. Oh iya, gimana tadi perjalanan ke sini? Ya, alhamdulillah tadi sangat lancar walaupun agak panas tadi ke sini. Kira-kira berapa menit sih dari rumah ke sini? Ya lumayan sih. Dari rumah itu berangkat jam 9 sampai sini jam 9.50. Berarti 50 menitan lah. Kalau Sini. Kak Bilqis? Kalau aku karena tadi jalan kaki ya, sebenarnya dekat sih, kayak mungkin 10 menit udah sampai, tapi karena tadi jalan kaki jadi kayak wow, berenergi gitu ya. Semangat. Semangat banget ya. Lumayan. Untuk saat ini kegiatan sehari-harinya apa sih Kak? Saat ini ya saya kan masih mahasiswa, jadi ya kuliah, maju, belajar, mengerjakan tugas. Ya kalau ada waktu luang ya mesti olahraga lah, main bola karena hobinya main bola. Keren-keren. Kalau Kak Bilqis sendiri? Kalau aku ngerjain tugas, begadang. Habis itu kalau misalkan Sabtu atau Minggu libur, biasanya jalan kaki keliling lapangan, lumayan lah gerak. Buat ngisi kekosongan gitu ya Kak? Betul. Langsung masuk ke intinya nih ya. Kisah horor tuh kan kayak berdampingan dengan kita ya. Pernah nggak sih kalian mengalami kisah-kisah horor gitu? Ini mau Mas aku Aden dulu dulu. apa kamu dulu? Mas Aden dulu, nggak apa-apa. Iya, aku sebenarnya pernah sih ngalamin seperti itu. Ya, walaupun dalam kehidupan itu kita kan nggak mau lah mengalami hal seperti itu karena ya gimana ya? Tapi berdampingan. Iya, tapi kan ya ada takutnya, ada percaya nggak percayanya. Waktu dulu itu saya sama keluarga perjalanan menuju ke kota Cilacap. Itu karena di sana mau ada acara kakak ponakan saya itu mau menikah. Ya, perjalanan itu dimulai dari Jogja. Dari Jogja berangkat sekitar pukul 4 sore lah, 4 sorean gitu. Wah, ya udah gelap gitulah. Selama perjalanan itu awalnya masih lancar, aman-aman aja, nggak ada halangan apapun. Terus tiba-tiba udah memasuki daerah gimana ya? Saya lupa namanya, tapi jalannya itu benar-benar ya gelap. Kanan kiri rumah itu udah jarang, malah nggak ada rumah itu. Terus warung juga nggak ada, apalagi rest area. Nah di situ perjalanan itu sudah mulai janggal. Ini kok jalannya lurus terus kok juga nggak ada lampu, jarang banget papasan sama mobil di depan gitu. Dan pada saat itu ya sekitar jam berapa ya, di atas jam 10-an lah, karena kita perjalanan nyantai dan sebelumnya juga mampir-mampir dulu buat beli oleh-oleh, beli makanan buat di perjalanan gitulah, jadi nyantai. Nah pas perjalanan itu kan terjadi kemacetan, tiba-tiba kemacetan jalan, bukan kemacetan mobilnya ya. Nah di situ karena yang pengemudinya itu adalah om saya, nah itu dia ambil belok kanan karena dia tidak sabar menunggu macet itu, dia belok kanan terus sampai lurus ya lumayan jauh, tiba-tiba di depan ada mobil dari arah berlawanan. Nah om saya itu langsung ambil kanan, langsung minggir kanan karena kalau masuk ke kiri sudah nggak bisa karena udah penuh truk-truk itu pada macet di situ. Nah habis itu di situ kita tenangin diri dulu karena ya agak kaget tiba-tiba di depan ada mobil. Terus berhenti sebentar, kita was-was dulu, kita tenangin diri dulu, habis itu lanjut perjalanan. Nah kejanggalannya itu ada di sini. Kita kan udah mau masuk nih jalan, mau nyebrang dari sebelah kanan mau nyebrang ke kiri. Nah pas nyebrang itu harusnya kan di belakang saya melihat dan semuanya juga melihat, di dalam mobil itu melihat bahwa dari belakang itu ada bis besar. Nah
itu langsung kita nyebrang karena dari sebelah kanan kosong dan kiri kosong, walaupun kita melihat bis itu tapi masih jauh kelihatan lampu itu. Kita nyebrang, udah nyebrang, set, langsung di sebelah ambil kiri, langsung jalan. Nah, secara logika bis itu kan harusnya ada di belakang mobil kita. Nah, tanpa kita sadari kita sudah jalan beriringan, ya bis itu masih ada, tiba-tiba bis itu menghilang. Tapi entah, nggak tahu gimana hilangnya gimana dan kenapa, kita nggak tahu. Ya pemikiran kita ya pasti yang positif aja, karena ya mungkin bis itu mampir di mana atau di rest area mana, karena di situ juga gelap kan, nggak kelihatan adakah rest area atau enggak di situ. Berarti itu dalam satu mobil ngalamin ya Mas? Iya, semuanya pada semua. melihat. Terus om saya itu yang pengemudi itu juga ngomong dalam bahasa Jawa ya, Iya. koyo ini mau neng buri enek bis toh, artinya sepertinya tadi di belakang kita ada bis. Nah, bis tadi kemana? Padahal tadi udah jelas ada di belakang mobil kita, tapi kok tiba-tiba aja menghilang. Padahal ya bisnya itu juga besar dan agak lumayan kenceng pada perjalanan itu. Dan kita berpikiran positif aja bahwa itu ya cuman paling belok ke rest area atau isi bensin atau gimana juga nggak tahu. Tapi itu jalannya tol atau jalan ada belah-belahan gitu? Itu jalan biasa, seperti jalan pantura gitu. Tapi sepi. Sepi, kanan kiri udah pohon-pohon itu, terus sebelahnya tapi agak jauh nanti ada pantai. Pas perjalanan itu. Oh iya, gimana nih perasaan Ramadan sendiri menanggapi kisah tersebut? Ya perasaan sih takut pasti ada, karena ya itu kan sudah gelap, sudah hampir tengah malam, karena itu juga perjalanan jauh, badan udah capek dan ada peristiwa seperti itu ya pasti takut ada. Tapi setelah itu saya sudah enggak, saya pikirkan lagi, aku lanjut tidur karena badan capek banget, udah pengen tidur, pengen rebahan, tapi perjalanan masih jauh, ya udah ya terus langsung tak lupain aja buat pengalaman gitu. Ya, cuman itu sih. Kalau buat Ramadan sendiri kayak hal horor, peristiwa horor gitu kayak benar-benar terjadi apa cuman kayak paling cuman imajinasi atau apa gitu? Ya, yang saya alami selama ini sih kejadian horor yang serem itu sampai serem banget, sampai dikasih tahu bentuknya itu belum pernah, alhamdulillah, dan jangan pernah lah, karena ya walaupun saya cowok ya juga takut. Ya, menurut saya itu hanya seperti imajinasi lah, seperti hanya orang capek kan kadang bisa berhalusinasi bahwa dirinya bisa kayak gini kayak gitulah, bisa melihat ini dan melihat itu. Ya menurut saya itu karena cuma imajinasi aja. Ya kembali pada diri sendiri sih, yang penting kan ibadah jangan lupa, sama yang Maha Kuasa jangan lupa, mencari perlindungan gitu. Menurut saya cuma begitu. Jadi itu seperti kayak apa ya, prasangka buruk aja ya Mas? Iya, yang penting kita berpikiran tetap positif aja, gak usah berpikiran yang negatif, karena ya buat kehidupan kita kan kita mesti harus optimis, berpikiran yang positif terus. Menurut saya begitu sih. Cuman kan kayak orang dulu tuh kayak percaya banget bahwa hal-hal mistis tuh kayak beriringan, berdampingan gitu loh. Iya, yang banyak orang-orang dulu seperti orang-orang yang sudah tua lah, seperti tetangga saya itu ada orang tua masih percaya seperti hal-hal yang seperti itu. Mistis. Iya, masih apa itu kan orang Jawa biasanya punya kayak Kejawen. ya kejawen, masih banyak yang menggunakan seperti itu, dan cara menghilangkan itu sangat sulit sekali, karena juga dari dulu kan ibadahnya juga kurang, agamanya kurang, masih percaya seperti itu. Ya gimana lagi, sudah kalau ditanyain karena ini sudah adatnya, jadi kan susah sekali buat menghilangin yang seperti itu. Jadi emang mengikuti adat istiadat. Iya. Padahal secara Islam tuh kayak gitu tuh kayak musyrik gitu ya, percaya aja gitu. Iya kan, Islam kan tidak mengajarkan seperti itu. Bagi kita kan hal negatif, hal seperti itu kayak kurang enak lah, apa kurang pas di dalam hidup kita. Apalagi ini kan udah zaman modern kayak gini, udah canggih-canggih semuanya, masa iya masih mau pakai zaman yang masih kuno seperti itu kan, nggak panis. Terus selain itu ada lagi nggak kisah dari Mas Ramadan? Kalau kisah lagi ada satu lagi, saya pernah mengalami, tapi ini kejadian
ada di rumah saya sendiri. Ini sama kejadiannya juga malam sekitar ya jam 11 ke 12 lah saat di rumah itu. Itu di lingkungan sekitar saya itu kan sudah malam kan sudah sepi. Nah, kan juga nggak ada yang ronda pas malam itu kayaknya malam Jumat atau malam apa gitu. Terus di rumah saya sama keluarga saya, nah tapi semua itu sudah pada istirahat, sudah pada di kamarnya sendiri-sendiri, sudah pada istirahat tidur karena kecapean habis kegiatan sehari. Nah pas jam ya sekitar jam 11 sampai 12 itulah, saya kan masih ya mainan HP lah karena belum bisa tidur dan belum pengen tidur juga sih karena masih pengen main HP. Nah tiba-tiba di depan rumah itu kayak mendengar orang sedang menyapu dengan sapu lidi, kan ada suaranya lah, srek srek, itu beberapa kali ada suara seperti itu ya. Terus bagi saya agak takut, terus kayak merinding gitu, tapi ya saya tidak peduli lah, paling itu suara seperti suara kucing atau tikus yang sedang lewat atau apa gitu. Saya enggak ngeh, atau enggak itu suara angin membawa kotoran debu atau sampah, kan bisa ada suara serak-serak gitu ya. Saya paling enggak ada apa-apa, saya enggak peduli lah ya, walaupun saya juga agak takut suara seperti itu karena kan Malam-malam malam juga ada orang, masa iya orang malam-malam malah nyapu. Kan depan saya kan langsung jalan desa, masa malam-malam nyapu jalan desa, kayak kurang ada kegiatan gitu ya. Ya saya agak takut sih, tapi saya juga enggak peduli, saya biarin aja, saya langsung tidur, baca doa, tidur, udah enggak peduliin lagi seperti itu. Berarti nggak sempat ngecek atau keluar gitu ya? Ya pengen ngecek, tapi kok rasanya resiko. baru mau keluar dari kamar saya itu, kok perasaanku kayak gini, enggak usah lah, langsung aku balik kamar lagi, terus matiin HP, mati lampu, langsung tidur, enggak peduli lagi, biarin lah, paling juga enggak ada apa-apa. Selanjutnya untuk Kak Bilkis sendiri ada nggak nih kisah horor atau kisah misterius? Sepertinya kalau di sini banyak udah kelihatan dari auranya ya. kabarnya horor mistis. Sebenarnya kayak yang dibilang Mas Adam tadi, kalau ditampakin sosoknya nih tidak ya, cuma saya ini termasuk orang yang sensitif gitu Perasa loh, gitu ya? perasa gitu. Peka berarti ya. Betul, kayak mungkin dari kecil malahan. Ini saya bingung nih, mau dari yang mana dulu, mau dari yang saya kecil atau saya udah besar? Kalau Nggak boleh. Dari kecil aja ya mungkin ya. Kan dulu kan apa ya, orang-orang bilang kalau anak kecil nih lebih peka gitu kan, lebih sering diliatin gitu. Itu tuh posisinya saya TK atau tidak SD kelas 2. Saya tuh punya tetangga cowok, dia tuh teman saya gitu kan, teman main. Terus kayak biasanya anak kecil kalau disuruh tidur siang kan nggak mau ya, pengennya mesti main iya, terus. main terus ya gitu. Saya juga kayak bolang dulu kan. Terus saya ke rumah lah teman saya yang cowok itu ngampirin. Nah kalau anak kecil kan emang suka kepo ya sama hal-hal apapun itu. Kebetulan di rumah teman saya yang cowok ini, dia tuh kayak punya kolam lele, terus sampingnya tuh ada kandang kelinci gitu. Karena orangnya nggak ada, jadi anak kecil juga, saya langsung senang aja gitu loh. Langsung masuk. Iya, tanpa langsung masuk. permisi. Cuma manggil temanku kayak di karena orangnya nggak ada, jadi kayak ya udahlah aku mau lihat ikannya aja gitu. Habis itu ya sudah, saya langsung ke kolam lelenya, saya kasih pakan lah lelenya itu karena seru kan sendirian sepi. Terus sebelahnya kolam lele itu ada kamar mandi sama WC. WC itu sama kamar mandinya emang sudah nggak dipakai lagi buat mandi atau buat apapun karena kering mas mbak. Jadi kayak udah terbengkalai. Iya, kayak yaudah emang gak dipakai aja buat kolam sama kelinci itu. Nah pas saya lagi ngasih makan ikan lele itu, tiba-tiba di kamar mandi itu ada suara gayung, terus sama ada keran nyala gitu loh, bener-bener nyala, dan saya dengar gitu kayak lagi mandi, terus saya panggil lah, saya kira itu mamanya teman saya, kayak bu gitu, terus jawab kayak
ya ya nok gitu, lagi mandi gitu, pakai bahasa Jawa kayak gitu. Terus oh ya, itu sampai benar-benar ada air yang keluar dari pintu, padahal itu aslinya nggak ada airnya. Terus tapi nggak keluar-keluar. Akhirnya saya kepo, saya cek lah, saya buka karena emang nggak dikunci. Itu kan posisinya anak SD TK gitu kan ya. Aduh, takut banget tapi kepo. Akhirnya dibuka, habis dibuka kosong. Bener, aduh ya Allah, itu bener-bener kosong, saking dindingnya sampai lari. Terus di pintu tengah mau masuk ke kolam itu saya kepleset, sampai sini saya luka. Tapi emang di kamar mandi itu ada air atau keran gitu? Kosong. Kalau kan ada cuma udah kering gitu loh mas, kayak emang udah nggak dipakai lagi. Jadi udah nggak ada air sama sekali? Karena bocor, emang nggak dipakai di kandang-kandang itu. Karena ya masa ada WC kamar mandi di kandang kelinci kan kurang ya. Terus habis itu pas lari saya keluar sambil nangis, tiba-tiba mamanya teman saya dari luar bawa sayur, belanja sayur. Terus aku bilang, Bu, kamu kan tadi habis mandi di kamar mandi. Nok, aku habis belanja sayur gitu kan. Aku langsung pulang ke rumah, aku nangis di depan mamaku, besoknya aku sakit. Ternyata beneran itu tuh kejadian gitu loh, tapi nggak dilihatin secara langsung. Nah, jadi setelah habis kejadian itu tuh banyak kejadian lain yang menyusul. Jadi untungnya saya nggak diliatin sosoknya langsung ya Mbak. Maksudnya kalaupun diliatin juga namanya anak kecil pasti takut ya, apalagi umur-umur segitu. Pasti jadi kayak trauma berkepanjangan gitu Iya. sampai gede ya. Ya makanya setelah kejadian itu jadi sering ngerasain juga sih, tapi alhamdulillah sosoknya nggak sampai ikut. Ya kalau ikut ya malah nyusahin, repot. Ya jangan dong, ketempel lah Beban. nanti saya. Nah itu Kak Bilkis tuh sampai nyamperin, sampai ngedatengin tempatnya itu, langsung kayak ngebuktiin itu tuh bener gak sih gitu ya. Bener dong, soalnya kepo, maksudnya kayak pengen tahu kok tadi nggak ada suara orang mandi, kok ini ada. Terus namanya anak kecil kayak ya udahlah terabas aja, mau usil ya usil sekalian gitu, nggak bakal dimarahin juga anak kecil. Pas saya langsung dorong brak itu kosong, makanya kayak langsung merinding, lari, jatuh. Tapi yang kayak suara jebar-jebur kayak bener-bener terdengar Itu gitu tuh ya. bener-bener airnya keluar dari Seperti pintu. orang mandi beneran. Ya kayak bapak-bapak lagi mandi, cuma itu tuh suaranya cewek gitu. Tapi jarak rumah sama kamar mandinya itu deketan sampingan Itu atau tuh misah mas, jadi tuh kayak ada lorong sendiri buat kamar mandi 2, terus kolam lele sama kandang kelincinya, terus sebelahnya tuh ada pintu buat masuk ke rumah utama gitu. Jadi emang misah gitu loh, paling. jadi di luar gitu ya? Iya, cuma dikasih pintu lagi. Jadi itu kayak belakangnya tuh kayak udah kebun-kebun gitu ya. Bener, kebun jambu biji. Mungkin jadi satu kali ya di situ. Tapi setelah kejadian itu apakah masih berani main ke situ atau tetap? Masih cuma nggak berani ke kolam lelenya, padahal itu tuh spot favorit saya kalau main di rumah teman saya itu, karena pertama bisa ngasih makan ikan lele, bisa lihat ikan lele, yang kedua ngasih makan kelinci, bisa gendong-gendong kelinci. Tapi setelah itu kalau saya ke situ minta ditemenin mama, harus sama mama. Trauma Iya. pasti ada. Jadi kayak aduh ya Allah jangan deh, jangan gitu, resiko. Tapi kamu cerita nggak sama yang punya rumah itu? Enggak, takut iya. Ini sama ketemu ibu tadi nggak ngomong apa-apa? Enggak, langsung lari. Mungkin ibunya juga heran kenapa aku lari sambil nangis pas lihat dia bawa sayur. Karena aku ngalamin itu, dan itu pagi-pagi. Itu pagi-pagi, kalau nggak Sabtu tuh hari Minggu. Makanya, aduh, deg-degan juga. Oh ya, karena katanya kan habis ngeliat itu tuh Kak Bilkis langsung malamnya panas kan ya. Kok bisa ya kayak anak kecil tuh Kak, kalau lihat atau dengar hal-hal kayak gitu tuh langsung panas atau Langsung jadi sakit gitu ya. Ya mungkin bawaan kali ya, bawaan anak kecil, sensitif juga. Terus mungkin nggak tahu, mungkin ketempelan atau apa. Tapi alhamdulillah sih, kan dulu kan percaya dukun-dukun juga, jadi kayak diminumin air dukun tuh aku. Bener-bener diminum air dukun, ya taruh dulu lah di kolom kamar, habis itu diminumin kayak gitu sih. Tapi sekarang dukunnya udah nggak ada ya. Tapi semenjak langsung itu tuh langsung sembuh atau masih agak panas berkepanjangan gitu? Enggak sih, nggak berkepanjangan juga, paling ya 2 malam habis itu udah nggak lagi. Setelah itu udah nggak mau mampir ke situ lagi. Tapi selain Mbak Bilkis yang
tahu di situ ada sosok seperti itu, apakah temannya yang lain ada yang pernah mengalami? Enggak, sebenarnya kalau yang pernah dirasain tampakin kayak gitu tuh cuma aku. Yang lain tuh nggak ada, tapi emang yang punya rumah tuh bilang kalau emang ada, makanya jangan sering-sering ke situ. Tapi namanya anak kecil bandel kan ya, pengennya kayak seru nih ada kelinci kayaknya ke situ terus. Jadi emang yang ngerasain cuma aku aja. Berarti yang lain nggak pernah sama Enggak, sekali. sama sekali. Makanya aneh ya, kayaknya Padahal setannya sering ke situ suka juga. ya. Setannya tertarik. Berarti dari awal tuh kayak udah diwanti-wanti gitu. Kalau di situ tuh kayak ada. Iya, cuma namanya anak Badung ya. Kayak gitu. Ini semakin didengerin semakin seru nih kayaknya. Ada kisah lagi nggak nih dari Kak Bilkis? Sebenarnya kalau dari masa kecil aku banyak banget yang gak kehitung berapa. Cuma yang aku inget nih emang yang bener-bener nyantol ke otak. Terus yang kedua ini ada itu di rumah. Dulu kan rumah aku masih direnov ya 2010. Terus direnov lagi karena mau bikin kamar. Jadi satu kamar itu diisi mama aku, adik aku, sama aku, terus sama Eyang Uti, berempat cewek semua. Karena papaku kan papaku kan berlayar, masku nggak tahu tuh kemana masku ya. Habis itu udah tidur berempat doang karena di rumah emang lagi berempat doang karena kamar 2 itu lagi direnov. Aku tuh kayak ngelindur gitu loh, kayak kebangun. Habis kebangun nih aku denger kamar mandi aku itu kan model pintunya tuh kayak pintu yang jadi 2 kayu gitu loh, ngerti nggak? Yang kayak pintu zaman dulu gitu. Itu tuh aku denger kayak tik 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 pintu dibuka gitu loh, pintu yang kancingnya dibuka. Habis itu kerannya nyala sama ada bak mandi dibanting bak gitu. Tapi anehnya nggak ada yang bangun mas, mbak. Aku sampai cekin raba-raba kayak gini, sampai gue ini mamaku ini adekku, karena kan kasurnya tingkat ya. Terus aku cek ke bawah, Eyang Uti juga masih di bawah. Aku langsung beku kayak gini, ya Allah jangan lagi gitu. Bener-bener aku diam kayak takut, nggak bisa bangunin karena kaku, gak tahu kenapa. Terus akhirnya aku coba tidur lagi dan bisa. Terus besoknya aku cerita ke mama kayak, mah aku dengar loh semalam bak mandi kebanting, keran nyala, sama pintu tuh kebuka sendiri gitu. Terus mamaku cuma bilang, nggak apa-apa mbak, berarti itu teman, katanya gitu kata mamaku. Terus ya berarti beneran. Nah karena emang katanya pas kejawen juga kan, hitungnya kejawen, jadi pas rumahku dibangun itu emang kayak dipasangin pasak gitu loh. Karena dulu sebelum dibangun rumah aku nih isinya pohon apa ya namanya, buah apa sih itu, buah yang bisa digoreng tuh buah apa ya, sukun. Oh ya, yang itu tinggi sukun. itu. Jadi tengah-tengah sukun. Nah di WC aku itu bekas pohon mangga, dan kamar aku yang direnovasi itu bekas pohon pisang. Jadi kalau boleh kerasa tahu energinya kan. Model rumahnya model rumah Jawa atau? Kalau itu tuh jadi rumah Jawa, rumah Eyang Utiku. Terus kayak sampingnya tuh ada pelataran lebar gitu kan, orang-orang dulu kan rumahnya luas gitu ya, teras-terasnya. Nah aku bikin rumah tuh pas di sampingnya, jadi di pintu belakang itu jebolan sama rumah Eyang Uti aku. Terus dari situ dipasangin, dan katanya ada 2 yang ketinggalan, satu di kamar mandi, satunya di Kamar yang direnov. bener di kamar aku. Terus katanya yang di kamar mandi ini cewek, dia putih-putih semua dan udah tua. Sebenarnya nggak ganggu, cuma kadang mungkin pengen memperlihatkan energinya dia di situ. Terus kalau yang agak nakalnya emang yang di kamar, suka jatuhin barang. Cuma karena jadi dari situ tuh jadi nggak gampang takut gitu loh, kayak kata mamaku kayak yaudah teman lah mbak ini, yaudah, jadi aku nganggapnya teman. Kecuali kalau emang udah yang macem-macem gimana gitu ya tetap takut, tapi untuk itu untungnya kayak yaudah stop di situ gitu. Tapi masih banyak sih. Itu kejadian masih umur berapa? Aku itu SMP, udah masuk SMP. Jadi dari SD SMP tuh udah sering, setiap periode umur aku nambah itu pasti ada kejadian kayak gitu. Tapi kayak kejadiannya tuh berulang nggak atau cuma sekali itu aja? Kalau yang aku dengerin di rumah itu untung cuma sekali aja. Cuma kalau ada lagi nih, kayak misalkan kalian tahu kan kayak apa tuh, bukan ketempelan, apa tadi direpot gitu, Ketindihan. Ya, aku sering banget ketindihan dari situ sampai sekarang kuliah, jadi sering banget ketindihan. Itu rasa-rasa ketindihan itu seperti apa? Iya. Kamu belum pernah kan? Jangan sampai ya. Itu bener-bener
awal ketindihan itu aku nggak tahu pastinya kapan, cuma mungkin kayaknya udah ada 30 kali aku ketindihan. Bener-bener sesering itu, walaupun baca doa habis sholat isya tidur tetap kayak gitu. Awal pertama tuh kayak kamu nih sadar kamu lagi tidur, tapi kamu ngerasa kamu ngelindur bangun, tapi ternyata nggak bisa gerak. nggak gerak dan mata kamu nggak bisa buka. Kamu mau mangap aja, setelah berusaha mangap habis itu mulut kalian sakit kayak coba kayak gitu tuh sakit karena emang bener-bener ditahan sama orang gitu loh. Terus kalau udah buka mata biasanya tuh di depannya tuh ada gitu loh, tapi Sosok untungnya sosok yang kayak gitu ini blur gitu loh, kayak cuma hitam kayak gitu. Terakhir pas aku ketindihan tuh waktu di kos jam 2 aku ngelindur, itu kan aku tuh ngadepnya bukan ke tembok, aku ngadepnya ke sana tidurnya. Terus tuh udah feeling nih kayaknya emang mau ketindihan, cuma aku udah kayak bodo amat, aku nanti bisa bangun. Jadi Habis sebelumnya itu, udah ngerasain kayak mau udah ngerasain ketindihan. oh ini emang aku kayaknya OTW ketindihan. Terus dari arah tembok, kalian tahu nggak bungkus air mineral yang masih ada plastik kan kayak gitu Ya. kan, itu dari sana kayak dari tembok. Aku pikir karena aku nggak gampang takut juga, aku pikir tuh buket bunga yang ada di atas lemari kena kipas angin kayak kegesrek-gesrek gitu kan. Tuh enggak, aku udah lihat kayak gini tapi aku milih merem lagi, bodohnya di situ. Terus dari arah tembok itu bener-bener ini yang kerasa realnya tuh di sini ya. Tiba-tiba dia kayak gini, telinga aku ditutup, itu suara mamaku, tutup kayak gitu. Itu bener-bener jelas banget, sejelas-jelasnya kalian ngerasa kalau kuping kalian ini ditutupin sama orang. Itu aku bener-bener kayak rasanya apa ini mau mati apa ya, karena nggak bisa bener-bener buat gerak pun susah dan buat buka mata pun gak bisa. Kayak aku sampai baca ayat kursi dalam hati kayak ya Allah aku ikhlas aku sampai kayak gitu karena bener-bener gak bisa bangun, semuanya kaku. Terus Ngomong aja alhamdulillah, nggak bisa. gak bisa, bener-bener mau teriak aja rasanya susah. Tapi itu ketahan di sini kamu posisinya masih merem atau udah merem, tapi aku udah berusaha buat melek tapi nggak bisa. Terus akhirnya bisa melek tuh aku langsung bangun, bener-bener dari tidur aku langsung duduk nangis. Terus akhirnya aku telepon mamaku jam 2 pagi. Untungnya mama aku angkat, terus aku cuma bilang, mama aku mimpi buruk, bisa nggak temenin call sampai nanti subuh gitu. Kenapa astagfirullah, istighfar gitu. Mamaku suruh istighfar. Akhirnya aku ambil wudhu walaupun takut ya, maksudnya kan takut habis buka pintu ada apa-apa gitu. Jump scare. Gue kayak ya udahlah ayo wudhu, habis wudhu tenangin diri dulu kak gitu, mamaku bilang kayak gitu. Terus akhirnya habis subuh itu aku bisa tidur lagi. Itu bener-bener yang kerasa banget gak aku sama cerita itu tuh takut lagi kejadian. Tapi jangan deh, Ngeri banget ceritamu. dan itu udah 30 kalian lebih aku ketindihan, gak tahu kenapa kayak langganan ketindihan gitu loh. walaupun udah sering tuh, tapi kamu kayak trauma nggak? Trauma sih ada mbak, maksudnya kayak kalau mau tidur pun jadinya ya Allah jangan ya Allah gitu. Jadi aku minta dulu sama Allah kayak jangan ya Allah, semoga malam ini nggak ketindihan gitu. Soalnya dari habis ketindihan itu susah banget buat merem lagi gitu. Dua jam tidur kalian tuh bakal keganggu berantakan. Tapi cara menghilangin, misal pas tidur terus ketindihan, dan caranya bisa lepas dari itu. Nah, itu tuh kalian berusaha mangap dulu, jangan gerakin jari dulu karena itu nggak bakal mempan. Jari-jari tangan kalian nggak bakal gerak. Jadi yang pertama tuh aku nyoba teriak gitu, tapi kayak susah kan, kayak ketahan gitu. Tapi setelah bisa, habis kalian melek ini, mulut kalian bakalan sakit karena kayak bener-bener ketahan dari sini gitu loh. Jadi Nggak bisa ngomong gitu. kayak bener-bener di muka kalian tuh kayak di gitu loh. Kayak gitu, jadi susah banget emang. Habis itu kalau misalkan itu kan karena ngelindur ya rasanya, kalau kalian habis ketindihan kayak gitu bangun terus langsung tidur lagi itu bakal ketindihan lagi. Jadi benar-benar habis ketindihan harus melek gitu, harus duduk apa berdiri, pokoknya kayak gitu, hindarin tidur lagi. Apalagi kalau madepnya madep kiri, jangan, itu bakal keterusan dan lama, lebih susah bangunnya. Itu sih saran dari aku ya, semoga kalian gak bakal ngalamin kayak gitu. Nah, ketindihan ini tuh termasuk kayak dari apa ya, peristiwa horor atau kayak dari kayak medis gitu loh kan, kadang kayak ada Kayak ada kepercayaan lain. Mungkin karena aku nggak tahu ya kondisi medis
tentang ketindihan itu karena apa mungkin pola tidur aku atau jam tidur aku atau sebelum tidur aku beraktivitas yang berat. Soalnya biasanya nih kalau ketindihan ini tuh kita lagi capek-capeknya ngelakuin hari-hari gitu. Tapi nggak tahu ya, tapi aku sering juga walaupun nggak beraktivitas juga sering kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari medis mungkin kecapeannya. Kalau dari mistis-mistisnya gitu aku nggak tahu, mungkin karena dari kecil udah kayak gitu jadi ya keterusan aja gitu Jadi loh. kayak gampang gitu ya. Gampang peka gitu. Tapi alhamdulillah tentunya nggak pernah lihat secara wujud sih, walaupun keluarga aku sering tapi tentunya aku enggak. Tapi kalau wujud aku pernah sih sekali, tapi cuman seperti kayak bayangan gitu sih. Itu pas aku waktu habis pulang dari masjid, kayak kan itu hari raya apa gitu, Idul Fitri kalau nggak salah, takbiran aku sampai begadang malam sama teman-teman gitu. Terus pas malamnya jam ya di atas jam 12 pada ngajak keliling kampung lah, pengen jalan-jalan, pengen istilahnya tuh pada pengen cari kayak misteri-misteri Ya, gitu kan. pasti yang diburu kayak gitu. Pastian pengen yang menantang gitu kan. Pas keluar terus jalan ya udah ya agak jauh dari masjid, udah sampai kebun-kebun lah. Aku lihat ke depan itu kok rasanya kayak ada yang aneh, agak panas, terus aku merinding. Tiba-tiba di depan nih ada yang nyebrang. Gimana ya? Langsung cepet gitu, tapi cuma bayangan. Kayak sekelibat gitu ya. Sekelibat doang, terus aku kaget. Astagfirullah, istighfar. Aku tanya temanku, pas bahasa Jawanya itu, gue udah ngerti orang. Artinya tuh kalian pada tahu nggak tadi yang nyebrang nggak ada orang yang nyebrang. Ini cuman kita sendiri kok yang ada di sini. Loh, aku tadi lihat loh. Ya cuman bayang putih nyebrang gitu. Aku langsung aduh, cuman aku yang lihat. Ya aku di situ langsung merinding lah. Terus, aku ngajak teman-temanku, ayo kita pergi, jangan lewat sini. Ya gimana lagi ya? Ya itu masih umur sekitar SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 kan masih polos, masih kecil, masih nggak tahu belum balik. Ayo pergi dari sinilah, jangan lewat sini. Terus temanku pada ngetawain, alah cemen. Terus ayo pindah, kan perasaanku sudah nggak enak banget. Terus akhirnya teman-teman pada mau, terus kita pindah, terus pulang ke masjid lagi, terus takbiran lagi, terus tidur, udah tak lupain langsung. Padahal kalau Idul Fitri tuh katanya setan-setan tuh dikurung ya, tapi kok masih ada ternyata. Tapi nggak tahu itu kayak imajinasiku aja atau apa. Emang mungkin lagi atau nggak enak. Kucing lari gitu lah. Kamu mikirnya positif lah. Tapi emang sih pengalaman horor cowok-cowok tuh biasanya pas lagi Idul Fitri kayak gitu, momen Idul Fitri kayak gitu. Karena masku tuh pernah tahu nggak, apa sih namanya, kentongan tuh apa ya namanya? Yang di musola buat tek gitu sebelum azan. Ya kentongan. Ya ada kentongan kayak gitu. Itu tuh pas masku kan, jadi masku tuh bobo di musola karena mau bangunin orang sahur gitu kan. Terus katanya tuh tiba-tiba mati listrik di musola. Biasanya kan gas, soalnya pakai diesel gitu kan. Terus tiba-tiba mati, terus mereka pada bangun dan kentongan ini jadi poci. Jadi pada kabur, nggak jadi sahur nggak jadi kayak gitu. Mereka pada pulang. Dan itu bener-bener brutal, ngetok pintu rumah tuh, mama buka, mas gue sampai kayak gitu loh. Terus ternyata diceritain emang lihat sama teman-temannya. Bisa jelas itu. Karena teman-temannya juga lihat. Iya, karena samping musola aku nih pohon bunga kenanga, terus depannya melati. Jadi mungkin dijadiin satu, ya mungkin dari situ sih. Ya kalau dikaitkan sama poci itu kayak kalian percaya nggak sih kalau ada hubungannya antara pohon pisang sama pocongan, terus kalau pohon singkong sama genderuwo gitu, kalian percaya nggak? Aku percaya nggak percaya, tapi percaya sih, soalnya ya dari bekas kamar aku yang direnov, dari bekas pohon pisang aja sering ada kayak gitu. Terus sebelum dibangun rumah dan direnov itu juga katanya emang sering nampakin diri, apalagi pohon pepaya sama pohon kedondong, katanya itu juga rumahnya. Tapi kalau aku sih ya balik ke diri kita sendiri sih, percaya atau nggak percaya ya terserah. Tapi kalau menurut orang-orang katanya juga berhubungan bahwa pocong itu ada di pohon pisang. Iya. Terus waktu itu ada juga tetanggaku pas ronda dikasih tahu
ketemu sama sosok itu. Nah, tetapi dia nggak lari, malah dia samperin sambil membawa apa itu namanya, golok. Dia samperin ke kebun langsung. Terus pohon pisang itu langsung ditebangin. Tapi tiba-tiba terus sosok itu langsung pergi, nggak ada. Tapi ya nggak tahu ya, aku cuman dikasih tahu tetanggaku dia cerita seperti itu, ya balik ke diri kita sendirilah, percaya atau sebenarnya tidak. emang tergantung keimanan Iya kita sih. kan. Emang harusnya tuh keimanan manusia tuh lebih tinggi daripada sosok-sosok kayak gitu. Cuma mungkin karena ini namanya orang takut, wajar ya. Tapi keren sih kalau sampai disamperin kayak gitu. Ya percaya nggak percaya, kita hargailah orang cerita seperti itu, kita hargai. Udah cut dulu nggak? Kan Berapa diem? Wah, didengar-dengar nih kayak menarik banget nih kisah-kisah kalian. Tapi gimana sih cara kayak biar nggak percaya gitu loh? Sebenarnya tergantung dari kita, Mbak. Maksudnya kalau kita mencoba nggak percaya pun itu bagus ya, karena kan kita percaya aja sama Allah, selagi itu sikap gitu kan. Tapi namanya pernah ngalamin kan, mungkin emang ada bangsa jin dan manusia ini katanya berdampingan. ya, Mungkin kayak mereka tuh pengen masuk ke di wilayah kekuasaan manusia, jadinya menampakkan diri atau enggak kayak ngasih tanda lah bahwa aku ada loh di sini. Cuma ya balik lagi, kalau misalkan kita emang menjalankan perintah yang di atas, kalaupun kita masih merasa ketakutan, kayak kita bisa inisiatif ambil wudhu, baca doa, itu pasti udah habis itu nggak ada. Walaupun mungkin besok-besoknya kejadian lagi, tapi ya istilahnya bisa menolong lah pada saat itu juga, biar nggak diganggu-ganggu terus. ya kalau aku sih ya sama seperti Mbak Bilkis, percaya nggak percaya sih tergantung pada diri kita sendiri sih. Karena diri kita yang bisa menilai diri kita sendiri, yang bisa melihat kita sendiri, kita bagaimana dan kita harus bagaimana lagi ke depannya. Ya sebenarnya sih diri kita bisa untuk menjaga dari hal yang tidak bisa. Lah, ngomong apa malan. Terus aku saya. Dah, 1, 2, 3. Jadi itu emang dari diri kita tuh harus berpositif thinking ya, jangan mikir hal-hal yang negatif dulu, karena biasanya kejadian atau hal-hal yang kayak gitu itu tuh berasal dari pikiran jelek kita, dari energi jelek kita. Makanya kita selalu diingatkan buat selalu berpikiran positif, apapun itu dibuat positif, mikirin hal-hal yang baik tentang diri kita, terus kayak menguatkan diri sendiri gitu loh. Itu biasanya kayak gitu sih, karena kata temanku yang ahli dalam kayak gitu, katanya bad things itu datang dari kalian yang mikirnya tuh negatif terus, seperti itu. Iya, menurutku ya benar sih seperti itu. Kita harus berpikiran selalu yang positif aja, nggak usah mikir yang negatif, karena pikiran positif itu lebih baik. Dan sebaiknya kita untuk menghindari hal-hal tersebut, kita lebih dekat pada yang Maha Kuasa, kita rajin ibadah, tekun ibadah, dan meninggalkan hal-hal yang buruk, tidak usah memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, dan selalu dalam jalannya tawakal terus, dan beribadah jangan lupa. Menurut saya seperti itu sih. Berarti itu cara-cara kayak agar terhindar atau cara agar kita nggak selalu percaya pada hal-hal kayak gitu Jadi ya. dibawa santai aja, belajar dari situ juga jadinya saya nggak gampang takut. Saya jadi suka film horor, walaupun kalau diliatin asli kayak gitu saya takut, tapi untungnya sekarang saya nggak takut sama film horor. Kalau misalkan ada benda jatuh, barang jatuh atau apapun, jadi kayak ya udahlah, biarin aja, biar mereka beraksi juga nggak apa-apa gitu, emang udah jamnya aja gitu. Kayak Ya gitu mungkin sih. cuman imajinasi kita aja lah. Iya, Ya, sebenarnya saya juga penakut, tapi ya sama seperti Mbak Bilki, saya film horor berani, masuk rumah hantu juga berani, walaupun ya sambil lari lah. Ya ketakut sebenarnya sih. Mungkin itu aja sih. Jadi itu saja pengalaman dari Mas Ramadan sama Mbak Bilkis untuk kisah-kisah horornya. Iya. Sebenarnya mungkin masih banyak ya, cuma karena udah timingnya udah cut nih. Nanti lagi disambung ya. Oke guys, udah di penghujung acara nih, kita sampaikan salam perpisahan nih buat para guest-guest kita pada hari ini. Iya. Buat Mas Ramadan gimana nih kesan-kesannya? Ya sangat gimana ya, ini pertama kali saya diundang Diundang ke dalam podcast. podcast dan menceritakan hal-hal yang Emang kejadian. yang saya alami dan sangat
horor lah termasuknya. Saya juga agak grogi lah. Kayak santai bincang-bincangnya. Kalau dari Kak Bilgi sendiri? Suka banget karena aku pribadi suka banget tentang hal-hal horor karena yang pertama saya emang suka horor, yang kedua saya termasuknya sering gitulah ngalamin kejadian-kejadian horor, jadi excited banget dan ceritanya tuh jadi mengalir aja gitu loh, karena kita kan juga seumuran jadi bisa santai ngobrolnya. Terima kasih Mbak Delia sudah Terima undang kasih. saya. Sama-sama. Mungkin di kesempatan lain kali juga bisa. Insya Allah semoga Ditunggu ya. kalau Undang kita aja. Oke teman-teman, ketemu lagi di podcast Dardedor selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.